Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, bahkan dengan dalam keadaan sendiri. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dengan ketakwaanlah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan seorang akan diterima dilihat dari ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di Jumat terakhir bulan Syawal ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam karunia yang tidak bisa kita hitung. Kalaulah kita hendak menghitungnya, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karenanya, maka bagi kita patutlah senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmat dan karunia tersebut. Tetapi kalaulah kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat kepada kemaksiatan, maka sungguhnya, kata Allah, inna adzabi lasyadid, adabku sangatlah pedih. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah setiap hari, terutama ketika datang malam Jumat sampai dengan Jumat sore nanti. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa hampir 1 bulan kita telah ditinggalkan Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang beruntung setelah kita rajin beribadah di bulan Ramadan, kemudian bisa rajin pula di 11 bulan ke depan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, dan kita tidak termasuk orang yang merugi dan bahkan celaka, yaitu orang-orang yang di bulan Ramadan rajin tetapi setelah Ramadan berakhir pula rajinnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kemuliaan Ramadan yang telah kita lalui dan bulan Syawal pun akan kita lalui bersama, maka akan datanglah 3 bulan berturut-turut, di mana bulan tersebut adalah bulan yang mulia. Kemuliaannya bahkan para ulama tidak bisa menafsirkan berapa pahala yang akan didapatkan ketika seorang hamba melakukan kebaikan.
Tetapi juga perlu diingat, 3 bulan yang berturut-turut ke depan juga bagi seorang hamba yang melakukan kemaksiatan haruslah berhati-hati. Kenapa? Karena sesungguhnya di 3 bulan ke depan, setiap dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, maka juga akan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apakah tersebut? Dalam konteks ayat At-Taubah ke-36 adalah disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia ada 12 bulan yang telah ditentukan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut yang sudah Allah tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kembali ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan kata Nabi Muhammad SAW berturut-turut. Apa saja yang berturut-turut tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Maka dalam ayat At-Taubah ke-36 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali, fala tadlimu fihinna, jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian dinukil para mufassirin dari berbagai macam tafsir menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum adalah ketika seseorang hamba melakukan kezaliman, maka kezaliman tersebut, kemaksiatan tersebut akan dicatat dengan berkali lipat. Tetapi sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hal sebaliknya juga ketika berbuat amalan soleh. Yang harus kita baris bawahi adalah para ulama tidak menyebutkan berapa kali lipat balasan Allah ketika kita melakukan kebaikan. Para mufassirin tidak menyebutkan berapa kali lipat ketika kita maksiat, Allah kali lipatkan kemaksiatan tersebut. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau bulan Syawal yang memiliki arti peningkatan atau harus meningkatnya ketika kita telah pelatihan di bulan Ramadan, kalau ada yang lupa meningkat atau menurun ibadahnya, maka ini kesempatan kembali Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha bijaksana memberikan waktu kembali kepada kita, di mana 3 bulan ke depan untuk mengumpulkan amal kembali. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah mafhumi, sudah kita ketahui bahwasannya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Dalam sebuah data yang diterbitkan oleh Badan Bappenas atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jumlah kematian di Indonesia itu di tahun 2022 mencapai 1.900.000 jiwa. Kalau dirata-ratakan dalam sehari itu sekitar 5.200. Kalau per menit sekitar ada 3 orang yang meninggal. Maka itu artinya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebuah antrian untuk kematian. Tinggal siapa saja, apakah kita terlebih dahulu atau orang lain yang meninggal. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah
bagaimana kita mempersiapkan kematian yang akan mendatangi kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 4 hal amalan potensial yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita. Tentunya 4 amal potensial ini ada yang bisa melakukan, ada yang tidak. Tinggal kita milih mampunya di mana kita melakukan amalan potensial tersebut. Apa saja? Amalan potensial yang pertama yang bisa dilakukan adalah amalan badaniyah. Amal yang bisa dilakukan dengan badan kita. Apa itu? Misalkan sholat sunnah diperbanyak, puasa diperbanyak. Kemarin sudah rajin puasa, maka rajinkan lagi puasa. Kemarin sudah rajin sholat berjamaah, bahkan waktu sholat belum datang kita sudah berkumpul. Kemudian yang kedua adalah amalan lisan. Amalan yang bisa dilakukan oleh lisan kita, lidah kita, mulut kita. Apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, kata Allah. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku. Apa yang zikir paling baik? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan khafifatani 'alal lisan wa sakilatani 'alal mizan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dalam hadis yang lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak itu, ataupun zikir-zikir yang lainnya. Kemudian yang ketiga sidang jamaah Jumat rahimakumullah, amalan potensial yang bisa kita lakukan adalah amalan mal. Dengan harta kita bisa melakukan sedekah, kita bisa melakukan infak. Kalau sedekah kita berikan terlebih dahulu harta kita, kemudian dalam berbentuk barang. Kalau infak harus berbentuk materi, yaitu berbentuk uang itu sendiri. Yang terpenting dari sebuah infak adalah penuhi dulu keluarga kita. Penuhi dulu keluarga kita, sanak saudara kita. Kalau sudah terpenuhi, maka barulah kita menginfakkan kepada yang lainnya. Karena kata dalam ayat disebutkan, ketika ditanya bagaimana infak itu, maka berinfaklah kepada keluarga terlebih dahulu. Yang terakhir, amalan potensial yang bisa kita lakukan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang terpenting ini adalah amalan hati. Kita harus mengamalkan amalan hati ini. Kalau tadi berbentuknya adalah bisa terlihat, sholat, harta bisa terlihat, zikir bisa kita lihat, bisa terdengar. Tetapi kalau amalan hati ini hanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja, antara kita dengan Allah. Sabar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah Jumat singkat tadi, yang pertama adalah mari kita songsong 3 bulan ke depan secara berturut-turut dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan setiap tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan hal yang lainnya. Karena sesungguhnya 3 bulan ke depan, bulan di mana harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai 3 bulan ke depan kita memupuk dosa, tetapi haruslah kita yang kita pupuk, kita tumbuhkan adalah menumbuhkan pahala-pahala sebagai bekal pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya.
karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait amalan potensial yang bisa kita lakukan tadi, tentunya tidak bisa kita lakukan, tapi kita senantiasa berharap amalan 4 potensial tadi bisa kita lakukan seluruhnya. Kalau kita tidak memiliki harta cukup, maka gunakanlah lisan kita untuk beribadah kepada Allah, badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan merasa tidak cukup terus. Haruslah kita senantiasa berusaha untuk memenuhi 4 amalan potensial tadi. Demikian khutbah Jumat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khotib, kemudian bagi para jamaah sekalian. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah itu adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.